Selamat datang di channel Investor Covid. Di tengah meningkatnya IHSG ke 8 ribuan, justru saham-saham bank besar seperti BCA, BRI, Mandiri, dan BNI mengalami penurunan harga yang lumayan besar. Kita ambil contoh saham BBCA atau BCA yang merupakan salah satu dari top market cap IHSG. Di awal tahun, BBCA di harga sekitar 9.800-an rupiah. Saat itu, IHSG di 7.100-an. Dan saat ini per 18 Oktober 2025, IHSG di 7.915, naik 11,48%. Tapi saham BCA malah turun ke harga Rp7.500, alias turun 23,47%. Bagaimana menurut pendapat kalian? Di video kali ini kita akan membahas valuasi dari keempat saham Big Bank. Apakah valuasi saat ini sudah cukup murah untuk masuk, berdasarkan data historisnya? Tapi disclaimer dulu, video ini bukan untuk ajakan jual maupun beli suatu saham. Oke, yang pertama mari kita bahas harga saham dari keempat Big Bank tersebut. Secara year to date, seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, IHSG saat itu di 7.100-an dan sekarang di 7.915, alias sudah naik 11,48%. Kemudian kita akan bandingkan dengan harga saham keempat Big Bank. Yang pertama, BBCA. Pada awal tahun 2025, harga saham BBCA sebesar Rp9.800-an dan sekarang sebesar Rp7.500. Artinya saham BBCA telah turun sebesar Rp2.300 atau 23,47%. Yang kedua, BBRI. Harga saham BBRI dari Rp4.200-an ke Rp3.500. Artinya telah turun sebesar Rp700 atau 16,67%. Kemudian yang ketiga, BMRI telah turun sebesar Rp1.750 atau 30,17%. Dan yang keempat, BBNI telah turun sebesar Rp700 atau 15,56%. Secara year to date, saham BMRI lah yang mengalami penurunan terbesar sebesar 30,17%. Disusul BBCA 23,47%, BBRI 16,67%, dan BBNI 15,56%. Yang kita bahas sebelumnya adalah harga saham dari keempat Big Bank dari awal tahun 2025 sampai saat ini. Bagaimana jika kita lihat juga harga saham Big Bank saat ATH sampai saat ini? Yang pertama, saham BBCA ATH di harga Rp10.900-an pada September 2024. Saat itu IHSG di angka 7.900-an, seperti saat ini. Di saat yang sama, IHSG tidak kemana-mana. Harga saham BBCA malah turun sebesar Rp3.400 atau 31,19%. Kemudian BBRI ATH di harga Rp6.400-an pada Maret 2024. Saat itu IHSG di angka 7.400-an. Di saat yang sama, IHSG telah naik sebesar 6,96%. Harga saham BBRI malah turun sebesar Rp2.900 atau 45,31%. BMRI dan BBNI ATH di saat yang sama dengan BBRI. Jadi, BMRI telah turun sebesar Rp3.450 atau 46%. Dan BBNI telah turun sebesar Rp2.400 atau 38,71%. Dari puncak ATH sampai saat ini, harga saham BMRI lah yang penurunannya tetap besar, sebesar 46%, sama seperti sebelumnya. Kemudian diikuti oleh BBRI 45,31%, BBNI 38,71%, dan BBCA 31,19%. Bagaimana menurut pendapat kalian mengenai penurunan harga saham keempat Big Bank sebelumnya? Kemudian yuk kita lihat valuasi dari keempat Big Bank tersebut. Apakah sudah murah atau masih mahal? Berdasarkan data di aplikasi Stockbit, BBCA saat ini memiliki PER 16,23 kali dan PBV 3,53 kali. PER BBCA tersebut merupakan yang terendah dalam rata-rata 5 dan 10 tahunannya. Sedangkan PBV-nya hampir mendekati PBV saat krisis pandemi COVID 2020. Jadi, valuasi PER dan PBV BBCA saat ini bisa dibilang murah berdasarkan data historisnya. Kemudian BBRI saat ini memiliki PER 9,35 kali dan PBV 1,68 kali. PER dan PBV BBRI tersebut di bawah rata-rata 5 dan 10 tahunannya, bahkan hampir mendekati valuasi saat krisis pandemi COVID 2020.
Jadi, valuasi PER dan PBV BBRI saat ini juga bisa dibilang murah berdasarkan data historisnya. Kemudian BMRI saat ini memiliki PER 7,04 kali dan PBV 1,42 kali. PER dan PBV BMRI tersebut juga di bawah rata-rata 5 dan 10 tahunannya. PER BMRI hampir mendekati PER saat krisis pandemi COVID 2020, sedangkan PBV-nya sama saat tahun 2021. Jadi, valuasi PER dan PBV BMRI saat ini juga bisa dibilang murah berdasarkan data historisnya. Kemudian BBNI saat ini memiliki PER 6,79 kali dan PBV 0,88 kali. Sama seperti ketiga saham sebelumnya, PER dan PBV BBNI juga di bawah rata-rata 5 dan 10 tahunannya. PER BBNI hampir mendekati PER saat krisis pandemi COVID 2020, sedangkan PBV-nya sama saat tahun 2021. Jadi, valuasi PER dan PBV BBNI saat ini juga bisa dibilang murah berdasarkan data historisnya. Jadi bisa disimpulkan bahwa keempat saham Big Bank tersebut bisa dibilang murah atau undervalue berdasarkan data historisnya. Tapi jika disuruh memilih dari keempat saham tersebut, mana yang lebih murah? Kalau berdasarkan angka, tentu BBNI yang termurah. Tapi jika kita berdasarkan data sebelumnya, BBCA lah yang bisa dibilang paling murah. Kenapa bisa demikian? Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, RBBCA saat ini merupakan yang terendah dalam rata-rata 10 tahunannya. Sedangkan PBV-nya hampir mendekati PBV saat krisis pandemi COVID 2020. Bagaimana menurut pendapat kalian? Yuk saling berdiskusi di kolom komentar. Oke, mungkin sekian video ini. Semoga menambah insight atau wawasan baru mengenai keempat saham Big Bank di bursa saham Indonesia. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.